teman-teman, kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga suaranya cukup terdengar jelas ya di teman-teman semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang social capital atau modal sosial. Nah, di social capital ini, jadi kalau kita lihat capital itu adalah modal. Jadi kalau secara definitif menurut Investopedia, dan sebenarnya secara definitif definisinya sama ya kalau Anda baca buku keuangan. Jadi anything that confers value or benefit to its owner, jadi apapun yang membawa nilai atau keuntungan untuk pemiliknya, seperti misalnya pabrik, machinery, mesin, intellectual property, pemilikan properti secara intelektual seperti misalnya paten, kemudian aset finansial dari bisnis atau individu. Jadi segala sesuatu yang Anda punya itu yang membawa pada value atau manfaat pada yang memiliki value barang tersebut disebut dengan kapital. Nah, kapital ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang dimaksud dengan finansial kapital, jadi seberapa misalnya uang yang Anda punya, cash flow yang Anda punya. Kemudian ada yang disebut dengan debt capital, Anda memperoleh pinjaman misalnya dari bank atau pinjaman dari manapun sumbernya, maka dia juga tetap dikategorikan sebagai capital atau modal. Karena pinjaman tersebut Anda bisa gunakan untuk memproduksi sesuatu. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan social capital. Nah, di bagian inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut pada pembahasan pada malam hari ini. Nah, social capital adalah jaringan yang Anda punya, yang tentunya jaringan itu bisa membawa manfaat atau keuntungan bagi diri Anda. Kemudian ada yang disebut dengan equity atau ekuitas, adalah kepemilikan dari saham. Ya, misalnya ada perusahaan, Anda beli sahamnya atau Anda memiliki kepemilikan saham dari perusahaan tersebut, maka Anda memiliki ekuitas. Nah, itu disebut dengan modal juga. Kemudian tentu ada yang disebut dengan human capital. Jadi sumber daya manusia itu juga adalah modal. Kemudian natural capital, segala sesuatu yang sifatnya endowment ya, seperti misalnya Indonesia kita kaya dengan mineral, lautnya luas, kemudian tanahnya subur, that is basically natural capital. Jadi segala sesuatu yang sifatnya pemberian, dia menjadi modal secara natural. Kemudian ada disebut dengan working capital. Ya, jadi pekerjaan yang Anda punya itu bisa menjadi modal buat Anda. Dalam artian kalau Anda bisa punya pekerjaan, tentu Anda juga memiliki gaji dengan biasanya kalau Anda pengen minjam uang di bank atau meminjam uang di lembaga manapun, biasanya kan harus ada jaminan. Dan biasanya ditanya, Anda kerja di mana? Dan dengan latar belakang pekerjaan ini, itu tentu akan menjadi modal tersendiri buat Anda. Berikutnya, ada yang disebut dengan intellectual capital. Jadi misalnya pengetahuan Anda, skill Anda, ada misalnya orang yang bisa painting, menulis atau melukis, atau bisa menyanyi, itu adalah intellectual capital. Kemudian ada yang disebut dengan cultural capital. Kota-kota dan negara-negara yang kaya dengan budaya, tentu dia unik untuk dijadikan sebagai sumber wisata ya, kayak seperti misalnya Taj Mahal, Borobudur. Kemudian kalau Anda ke Jepang, ke Korea, Anda menikmati budaya-budaya unik wilayah tersebut. Jadi sebenarnya keunikan budaya itu tidak perlu kita anggap sebagai suatu yang kampungan, karena ternyata budaya itu bisa menjadi modal, bisa menjadi tontonan yang menarik bagi turis. Kemudian religious capital ya, modal agama. Kenapa agama ini masuk pada kategori modal? Karena bagi orang yang betul-betul mengimplementasikan agamanya dengan baik dan benar, tentu arahnya adalah pada kebaikan. Tentu juga ada dalam perspektif ekonomi itu ada yang dimaksud dengan wisata kapital, religius wisata religius ya, kayak misalnya Anda ke Mekah atau ke Israel atau ke wilayah-wilayah yang seperti Vatikan yang memiliki kekayaan cultural religius yang tinggi sehingga kemudian orang tertarik untuk berkunjung ke sana. Nah, inilah tipe-tipe dari modal ya. Jadi modal itu tidak hanya misalnya hanya
human capital, tidak hanya intellectual capital, tapi modal itu terdiri dari beberapa jenis capital. Mungkin tinggal Anda tentukan Anda memiliki apa di antara list-list ini. Apakah Anda memiliki religious capital, memiliki modal kultural, intellectual, working, natural, human. Misalnya natural dalam artian Anda punya aset tanah warisan mungkin yang subur dan bisa dijadikan lahan pertanian, atau Anda memiliki saham, Anda beli saham di satu perusahaan, atau Anda memiliki teman yang banyak, atau Anda memiliki modal keuangan. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan lebih fokus pada satu topik, yakni social capital atau modal sosial. Nah, modal sosial ini sering tidak dijadikan sebagai rujukan sebagai sesuatu hal yang penting. Jadi bagi Anda yang belajar hubungan internasional, bagi Anda yang belajar tentang ilmu politik, maka sangat penting social capital ini. Nah, social capital sebenarnya secara definitif dilihat sebagai manfaat ekonomi yang didapatkan dari masyarakat. Jadi dengan cara apa? Yaitu dengan cara Anda berteman dengan orang, membangun jaringan relasi, kemudian tentu dengan membuka seluas-luasnya pergaulan Anda dengan siapapun tanpa harus membatasi. Kalau dalam dalam teknik intelligence itu membangun relasi itu, kalau misalnya kita pengen informasi dari seseorang yang sifatnya tuh elit, let's say dia pejabat tinggi misalnya, untuk mengakses pejabatnya kan agak susah tuh. Maka bertemanlah dengan sopirnya, karena sopirnya itu tahu semua informasi. So basically, pertemanan itu menjadi modal yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat pada poin kedua, social capital ini merujuk pada kelembagaan, hubungan, dan serta norma yang membentuk kualitas dan kuantiti dari interaksi sosial. Jadi secara sederhana sebenarnya modal sosial itu digunakan bagi orang per orang untuk mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut. Nah, Anda mungkin melihat ada beberapa orang yang tidak terlalu pintar, tapi dia memiliki teman banyak dan bisa sukses. Kenapa? Karena lingkaran pertemanan Anda itu akan sangat menentukan sebenarnya kualitas hidup Anda. Jadi kalau dalam ada kutipan yang saya lupa siapa yang yang mengatakan ini ya, tapi kalau kurang lebih katanya seperti ini. Kalau Anda berteman dengan orang-orang yang di lingkaran Anda itu jauh lebih bagus daripada Anda, jauh lebih berkualitas daripada Anda, jauh lebih pintar dari Anda, maka Anda akan 10% meningkat kualitasnya dalam setahun. Tapi kalau misalnya Anda bergaul dengan orang yang jauh di bawah kualitas Anda, maka kualitas Anda itu juga akan turun 10% dalam setahun. Jadi ini menunjukkan bahwa social capital atau modal sosial ini berperan sangat penting, dan ini terlihat dari berapa luasan pertemanan Anda, kemudian kualitas dari pertemanan Anda itu. Kita lihat social capital ini terdiri dari 5 komponen. Komponen pertama adalah spiritual culture atau spirituality dan budaya. Nah, ini berdasarkan penelitiannya Sokani dan Ismail di Malaysia. Jadi dia melihat bahwa di Malaysia itu memiliki modal spiritual dan budaya. Jadi budaya ini dia membawa keragaman, misalnya keragaman cara berpakaian, keragaman dalam corak baju, keragaman dalam makanan, dan sebagainya ya. Sehingga kemudian dia menjadi sangat penting. Kemudian social networks. Jadi jaringan sosial ini adalah manfaat dari interaksi antar teman dengan teman misalnya. Jadi kalau misalnya Anda pengen menentukan atau mengukur kira-kira Anda sosial kapitalnya sudah sampai di mana, sudah besar atau belum, maka Anda harus melihatnya dari perspektif apakah pertemanan Anda ini sudah banyak atau tidak. Baik. Kemudian berikutnya adalah trust ya. Jadi komponen ketiga dalam pembentukan social capital itu adalah kepercayaan. Jadi terutama trusted person during financial difficulties. Jadi kalau Anda pengen melihat
kualitas pertemanan seseorang, lihatlah ketika dia susah atau Anda susah, siapa orang yang akan berdiri di samping Anda, itulah modal sosial Anda yang paling besar. Kemudian komponen keempat adalah norma. Norma ini benefit atau manfaat dari financial aid receive. Jadi bantuan finansial yang Anda terima secara percuma. Percuma itu dalam artian kalau Anda pinjam kan Anda harus mengembalikan. Kalau norms ini bentuknya adalah manfaat secara finansial atau bantuan keuangan ya. Nah, ini biasanya dalam bentuk sedekah. Jadi dengan social capital ini, Anda sebenarnya bisa dibantu oleh teman atau rekan Anda ketika Anda mendapatkan kesusahan. Karena Anda memiliki jaringan yang at least punya unsur tadi ya, trust. Kemudian yang kelima adalah social networks. Nah, social networks yang kelima ini berbeda dengan social network yang kedua, komponen kedua. Nah, di mana komponen kelima ini adalah manfaat yang didapatkan dari Anda bergaul atau bergabung dalam salah satu bentuk asosiasi. Misalnya nih, asosiasi pengrajin makanan Sumatera misalnya, atau asosiasi perkumpulan pencinta pendaki gunung, ya itu kan banyak. Atau misalnya asosiasi pencinta painters atau painting, itu kan banyak jenis-jenisnya ya. Tentu dalam pergaulan Anda di situ, Anda akan bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mungkin jauh lebih baik, sehingga kemudian Anda terpengaruh dari pengetahuan tersebut. Selain itu, kalau misalnya Anda bergaul dengan orang atau berteman dengan orang yang memiliki pengetahuan berbeda dengan Anda, biasanya dalam bahasa sederhananya kita sebut sebagai orang yang memiliki spektrum berbeda dengan Anda, maka kemungkinan besar Anda akan ketika bergaul dengan mereka, Anda akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Sehingga kemudian social capital ini menjadi tentu bermanfaat buat kita pelajari bersama. Teman-teman, adapun tokoh-tokoh dari peneliti tentang social capital ini sudah dilakukan oleh 3 orang scholars yang terkenal, yaitu Bourdieu, Coleman, dan Putnam. Nah, level analisis dari social capital ini sebenarnya dibagi menjadi 3. Kalau Anda lihat tuh, ada yang disebut dengan individual atau class faction, kelas individu. Seperti apa? Misalnya, kalau Anda mau lihat ya, jadi secara analisis kita lihat dulu berdasarkan pada titelnya, nama, friendship, association, membership, dan citizenship. Jadi kita lihat dulu, kalau Anda mau melihat pembagian social capital yang Anda punya, harus Anda misalnya nih, kalau have a time ya, list misalnya siapa teman-teman Anda. Anda berteman dengan orang-orang tersebut dalam asosiasi apa, dalam hubungan apa. Kemudian apakah Anda memiliki keanggotaan dengan grup tertentu. Atau misalnya Anda memiliki kewarganegaraan tertentu ya. Misalnya tentu saja beda kalau Anda menjadi warga negara Indonesia dengan warga negara Singapura misalnya. Pasportnya dengan kekuatan Anda lintas negara juga pasti berbeda ya. Nah itu pendekatannya Bourdieu. Kalau family, berdasarkan pendekatannya Coleman, itu dilihat dari family size. Jadi family size ini adalah jumlah orang dalam keluarga. Jadi biasanya kalau dilihat, kita selalu melihat bahwa banyak anak, banyak rezeki. Sebenarnya kalau banyak anggota keluarga Anda itu, dia menjadi sosial kapital yang sangat bagus. Kalau banyak anggota keluarga ya, jika kualitas dari familisasinya itu juga bagus. Misalnya Anda bersaudara 5 orang atau ibu Anda bersaudara 5 orang, dan 5 orang ini masing-masing punya anak dan sudah sukses semua. Tentu dia menjadi jaringan network yang luar biasa bagi Anda. Kemudian parents presence in the home. Ya, kehadiran orang tua di rumah itu menjadi modal sosial yang luar biasa. Kenapa? Karena secara psikologi anak yang memang besar, misalnya yang jauh dari orang tuanya atau tanpa kasih sayang dari orang tuanya, tentu memiliki konteks psikologi yang berbeda dengan orang yang memiliki keluarga yang utuh. Kemudian yang berikutnya adalah mother expectation dari child education. Jadi ekspektasi ibu terhadap pendidikan anak.
Jadi kalau misalnya semakin concern ibunya terhadap pendidikan anaknya, tentu manfaatnya akan semakin bagus. Tetapi memaksakan ekspektasi ibu kepada anak, balas dendam ibunya dulu pengen jadi dokter, terus memaksakan anaknya jadi dokter, secara psikologi juga tentu akan pengaruh. Kemudian family mobility. Jadi keluarga yang sering berpindah-pindah itu di satu sisi memiliki kekurangan, tapi juga ada sisi positifnya. Seperti misalnya kalau Anda dulu SD-nya mungkin di daerah mana, SMP-nya di daerah mana, SMA-nya di daerah mana, pengetahuan Anda terhadap daerah itu semakin berkembang ya. Jadi Anda punya perbandingan yang cukup banyak. Kemudian berikutnya adalah church affiliation atau afiliasi gereja. Kalau Anda bergabung dengan orang-orang gereja atau kumpulan remaja masjid atau agama manapun, tentu saja Anda akan memperluas jaringan Anda dan tentu dari situ Anda bisa dapat pengetahuan dan mungkin juga bisa dapat opportunity. Nah, berikutnya menurut pendekatan dari Putnam. Putnam ini lebih pendekatannya itu kepada community atau region. Nah, yang dia lihat ada 3 hal. Pertama adalah membership in voluntary organization atau keanggotaan dalam organisasi yang sifatnya itu sukarela. Kayak misalnya pencinta pantai gitu. Nah, ketika Anda bertemu di atau pencinta lari atau misalnya komunitas lari gitu. Dengan di komunitas lari itu kan terdiri dari orang-orang yang berbeda jenis ya. Dari situ tentu Anda bisa membentuk jaringan yang berbeda, pertemanan yang luas, dan tentu juga informasinya juga akan beragam. Kemudian voting participation atau partisipasi dalam memilih. Kenapa dia menjadi modal sosial? Karena kalau misalnya Anda bersatu memilih yang baik buat kita bersama, tentu juga manfaatnya akan lebih bagus. Nah, kemudian ini mungkin sudah tidak terlalu relevan ya buat kita, newspaper readership. Jadi biasanya kalau di Indonesia itu mungkin Anda tidak dapat atau sudah tidak relevan buat Anda ya. Dulu di zaman saya itu kita misalnya kalau baca Kompas itu kita masuk dalam komunitas Kompas atau penulis Kompas yang tidak profesional atau belum profesional itu namanya Kompasiana. Nah, keanggotaan kita terhadap newspaper ini, karena newspaper ini kan surat kabar itu kan memiliki DNA dan vibe tertentu ya. Kalau misalnya Anda baca Kiosok Kompas, tentu vibe-nya akan berbeda ketika Anda baca Tempo. Atau misalnya membaca media Indonesia, tentu vibe soul-nya itu berbeda. Nah, ini dengan komunitas tersebut tentu value sosial kapitalnya juga berbeda. Nah, berikutnya kita lihat nih perjalanan dari social capital and natural resource management itu secara historical teori dimulai pada 1986 dikemukakan oleh Bourdieu, kemudian dikembangkan oleh Coleman di 1988. Nah, pemikirannya Coleman ini kemudian dikembangkan lagi oleh Bird dan kalau pemikirannya Portes 98 itu langsung dikembangkan dari Bourdieu. Setelah dari Coleman kemudian dikembangkan oleh Putnam. Nah, Putnam 93 ini dikembangkan lagi pemikirannya oleh Fukuyama dan pemikirannya Putnam Fukuyama dikembangkan terakhir oleh Paxton berdasarkan juga diadopsi dari pemikirannya Knecht. Nah, Putnam ini juga mempengaruhi pemikiran seperti Woolcock, Navaviet, dan kemudian turunan terakhirnya adalah Adler dan Naraya. Nah, ini adalah turunan-turunan teori dari perkembangan sosial kapital. Ini menunjukkan bahwa ternyata modal pertemanan itu, modal sosial itu, modal jaringan sosial itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dan menjadi perhatian dari banyak akademis. Nah, kita lihat ya, dalam konsep sosial kapital itu dibagi menjadi 2, yakni horizontal association. Nah, apa yang maksud dengan horizontal association? Kita lihat secara definitif bahwa a narrow view of social regards is a set of horizontal association. Jadi asosiasi horizontal antara orang yang terdiri dari jaringan sosial, dan jaringan sosial ini dibentuk berdasarkan jaringan kesamaan norma yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan dari komunitas, grup, dan network. Jadi asosiasi horizontal ini adalah asosiasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan value atau norma. Misalnya nih, Anda percaya pada
Anda adalah orang yang vegetarian misalnya, ya Anda berkelompok berdasarkan dari kepercayaan Anda bahwa vegetarian itu melindungi animal dan sebagainya ya, animal friendly dan sebagainya. Atau misalnya dalam kejahatan kita bisa lihat seperti drug cartels atau kelompok-kelompok kriminal lainnya, kemudian kelompok corruption. Jadi segala sesuatu yang sifatnya komunitasnya itu dibentuk berdasarkan norma dan value, maka dia disebut dengan horizontal association. Kemudian ada yang dimaksud dengan vertical and horizontal association. Nah, apa yang dimaksud dengan vertical dan horizontal association? A broader understanding atau pemahaman yang jauh lebih luas tentang social capital, baik dari segi positif dan negatif, atau aspek positif dan negatif, dengan mengikutkan aspek vertikal dan horizontal antara manusia, perilaku dalam organisasi seperti misalnya perusahaan. Jadi kita lihat bagaimana pola hubungan yang dipengaruhi oleh nilai dan kemudian perilaku manusia dalam organisasi atau perusahaan. Nah, jadi secara luas, and most encompassing view of social capital itu meliputi social political environment atau kondisi sosial dan politik yang membentuk struktur sosial dan menciptakan membentuk norma yang ada. Jadi value itu kemudian membentuk struktur sosial. Nah, ini maksud dengan vertical dan horizontal association. Nah, apakah ada value yang membentuk struktur sosial? Tentu saja. Negara yang demokrasi, ketika masyarakatnya sepakat bahwa kita semua harus demokrasi ya, harus bebas memilih, maka dia membentuk struktur sosial yang demokratis. Tapi kalau misalnya kita berada dalam struktur sosial yang percaya bahwa kerajaan itu monarki itu jauh lebih tepat, ya dia akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan negara monarki. Jadi tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang benar, itu kembali lagi kepada pendapat setiap orang, bisa berbeda ya. Tapi tentu kita tidak bisa memaksakan karena ternyata di dunia ini ada yang demokrasi tapi juga modelnya negaranya hasilnya buruk. Ada juga yang monarki yang kita tuduh buruk ternyata juga hasilnya baik. So basically it depends again with society. Nah, kita lihat ini logiknya. Kita lihat ya, ada hal yang sangat penting dalam sosial kapital, yakni menciptakan masyarakat yang bahagia dan bersatu. Tadi di sebelumnya kita lihat kan ada pertanyaan ini. Is it happiness comes before success or success later on happy? Jadi apakah bahagia dulu baru kemudian sukses atau sukses dulu baru kemudian bahagia? That's basically a logical question. Kita lihat bahwa ternyata modal sosial ini, tujuan utama dari modal sosial ini misalnya Anda memiliki hubungan baik dengan keluarga itu menjadi modal sosial yang penting. Karena penelitian menunjukkan orang yang memiliki hubungan baik dengan keluarganya, dia umurnya lebih panjang. Kemudian masyarakat yang bersatu, memiliki jaringan sosial yang bagus, berkumpul dengan bagus, saya ada remaja masjid, PKK, dan sebagainya, itu jauh lebih bersatu. Nah, teori-teori pendekatan yang dipakai, seperti misalnya pendekatan teorinya Francis Fukuyama, jadi teori pendekatan Francis Fukuyama ini, dia menulis teori tentang trust, kepercayaan kepada pemerintah. Kemudian kedua adalah the same concept of value is belief. Jadi adanya kesatuan konsep nilai yang kita percayai bersama. Misalnya kalau kita sebagai negara percaya bahwa bahwa kita bebas untuk berbicara, maka freedom menjadi landasan utama. Sama kalau kita pelajari sebelumnya tentang konsep liberalisme, libertarian, dia kan merupakan kesamaan value yang kita percayai bersama. Kemudian ketiga, what is value shows who they are. Jadi apa yang kita nilai yang kita adopsi akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Misalnya kita Anda agamanya apa, itu akan terlihat dari value yang Anda bawa. Dan budaya dan kepercayaan yang Anda percayai itu juga akan menunjukkan siapa Anda, bagaimana Anda, dan seperti apa Anda sebagai sosok. Kemudian keempat adalah support one goal and vision. Tentu saja tujuan dari
modal sosial ini adalah akan membentuk visi dan misi bersama, tujuan bersama. Seperti kita berbangsa dan bernegara, kita Bhinneka Tunggal Ika, tapi tujuan kita bersama ya, misalnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan merupakan tujuan bersama. Kemudian kelima, there is only society, not individualism. Jadi dalam social capital ini yang ada adalah masyarakat, bukan perspektif individu. Jadi individualisme dalam social capital itu menjadi nomor sekian, yang utama adalah masyarakat. Kemudian yang keenam, ada yang disebut dengan social empathy atau empati sosial. Nah, apa yang maksud dengan empati sosial? Jadi ketika kita melihat permasalahan, dia tidak menjadi permasalahan pribadi, tapi menjadi permasalahan bersama. Anda mungkin melihat bagaimana orang Indonesia ketika dia melihat salah satu anggota tetangganya mungkin sakit atau melakukan hajatan, kita berkumpul bersama, kemudian kita membantu mereka. Nah, itulah yang disebut dengan social empathy. Kita bersama-sama mau membantu orang lain, ya, mau membahagiakan orang lain, mau meringankan beban orang lain. That is called social empathy. Berikutnya kita lihat, bayangkan misalnya suatu masyarakat itu tanpa adanya negara ya, society without the state. Kira-kira zaman dulu kan tidak ada negara. Kalau misalnya negara itu kemudian dihapus atau dihilangkan, kira-kira do you imagine what could happen? Misalnya tidak ada negara Indonesia pada hari ini, kira-kira itu akan seperti apa? Nah, inilah pentingnya karena social capital itu negara itu hanya dibentuk kalau misalnya ada social capital atau modal sosial. Kita lihat bagaimana kita mengukur satu modal sosial ya. Pertama, ini kalau Anda lihat di gambar ini adalah negara-negara dengan modal sosial terbesar sejak 2009 sampai 2019. Negara dengan modal sosial tertinggi adalah Norwegia, kemudian Denmark, Islandia, Finlandia, Indonesia. Itu masuk negara dengan modal sosial. Jadi orang Indonesia itu adalah orang yang sangat peduli. Kemudian Belanda, Selandia Baru, Swiss, Swedia, dan Kanada. Jadi kalau kita lihat paling ke bawah ini adalah negara-negara yang tingkat modal sosialnya itu rendah. Kayak misalnya kalau kita lihat secara keterangannya di sini ya, Indonesia berada di tingkat kelima untuk modal sosial dan peringkat pertama untuk partisipasi sipil serta sosial dengan tingkat sukarelawan tertinggi dari negara manapun. Jadi kalau kita lihat pengukurannya ini, tingkat modal sosial negara ini diukur berdasarkan kepercayaan, rasa saling menghormati, dan menolong sesama masyarakat yang dilakukan secara kelompok ataupun individu. Nah, berarti kita adalah orang yang percaya dengan menolong orang lain. Kita adalah bangsa yang suka gotong royong gitu, saling menolong. Kita memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada orang lain. Kita bukan orang yang individualis ya. Kita adalah orang yang suka membantu orang lain. Nah, ada beberapa cara mengukur social capital. Yang pertama adalah the most comprehensive definition of social capital. Itu kan secara definitif social capital itu dia sifatnya multidimensi. Jadi menghubungkan antara beberapa level dan unit analisis. Jadi dia multi analisis ya, multi level analisis. Kemudian yang kedua adalah any attempt to measure the properties of inherently ambiguous concepts such as community. Jadi kalau misalnya segala bentuk yang kalau dia pengen mengukur komunitas, jaringan, dan organisasi, itu dia memiliki kecenderungan yang lebih problematik karena dia menyangkut jaringan yang banyak. Kemudian yang ketiga, view long standing survey, ada beberapa survei yang sudah didesain untuk mengukur social capital, tetapi modelnya adalah pembentukan indeks untuk mengukur misalnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kemudian trend voting, membership, keanggotaan dalam organisasi, serta jumlah waktu yang dihabiskan untuk volunteering. Nah, itu kita bisa mengukurnya baik secara survei ataupun kemudian kita bisa mengukurnya secara kualitatif. Tapi tentu tidak ada pengukuran yang secara precisely bisa mengatakan bahwa ini tepat ya. Tapi sudah ada beberapa pengukuran yang dilakukan dengan model seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa mengukurnya dalam dua hal, baik secara kualitatif dan kuantitatif.
Nah, apa yang harus diukur, teman-teman? Yang harus diukur adalah 3 hal. Yang pertama, trust. Jadi semakin percaya Anda, semakin Anda dipercaya dan mempercayai, maka tentu modal sosialnya akan semakin tinggi. Semakin luas komunitas Anda, semakin erat komunitas Anda, tentu juga Anda semakin bagus tingkat sosial kapitalnya. Kemudian network-nya. Kalau jaringan Anda luas, tidak hanya misalnya jaringan kerja, tapi juga jaringan organisasi lainnya, tentu Anda memiliki sosial kapital yang besar. Itulah sebabnya orang-orang yang masuk di politik itu, kenapa dia bisa jadi anggota partai, kenapa dia masuk ke partai, karena di situ ada modal kapital, sosial kapital yang sangat besar sekali. Dan biasanya orang yang masuk partai politik itu adalah orang yang temannya tuh banyak. Nah, kita lihat ya, ada beberapa studi yang sudah dilakukan, seperti Mayer yang melihat berdasarkan kemampuan, benevolence ya, kemudian integritas, perilaku baik. Kemudian Mishra melihat dari kompeten, kemudian kepedulian, rehabilitas dan keterbukaan, sementara penelitian berikutnya melihat juga kompetensi. Jadi kita lihat kita bisa melihat sosial kapital itu dengan pengukuran kalau dari berdasarkan kajian sebelumnya itu mulai dari kemampuan, kompetensi, kemudian perilaku baik, niat, kemudian rasa hormat kepada orang lain, kemudian kejujuran, keterbukaan, integritas, dan juga rehabilitas ya. Nah, berikutnya kita lihat, kalau kita lihat kenapa sosial kapital ini penting, salah satu contohnya misalnya kalau Anda dalam perang, tentu Anda di dalam perang ya, bayangkan kalau misalnya kalau perang itu kan Anda tidak bisa bertindak sendiri. Kalau Anda bertindak sendiri, Anda bisa mati. Perang itu tidak akan sukses kalau misalnya Anda jalan dengan sendiri-sendirinya. Oleh karena itu butuh tim. Nah, tim itu hanya bisa sukses kalau misalnya ada trust, ada kepercayaan. Jadi sosial kapitalnya harus besar. Bayangkan kalau misalnya Anda pengen menyerang, terus Anda bilang kepada teman Anda, back me up, ya, back me up, baru Anda maju. Ternyata Anda tidak bisa mempercayai teman Anda itu. So, that's going to be very fatal. That's why kalau di dalam army itu, di dalam militer itu, biasanya pembentukan kesetiaan, kejujuran, trust, loyalitas pada unit itu akan dibentuk sangat kuat sekali. Dan social capitalnya memang sangat besar. Nah, kita lihat di dalam performa leadership juga itu, yang paling dicari, yang paling bagus komponennya, sebenarnya kalau Anda lihat di bagian kuning ini adalah, kan dibagi tuh, di atas itu performa, kemudian di bawah ada trust. Jadi yang paling dicari dalam organisasi itu adalah orang yang memiliki high performance, higher trust. Jadi performanya bagus, tingkat kepercayaannya tinggi. Baru setelah itu kemudian dicari orang yang high performance, medium trust, kemudian lebih baik memilih orang yang medium performance, medium trust daripada memilih orang yang high performance, lower trust. Jadi kalau misalnya dalam organisasi supaya perusahaan itu bisa survive, jangan pernah memilih orang dalam kategori merah ini nih. Karena kita sering sekali menemukan orang yang bisa kerja tapi dia menyebalkan, dia toksik. Nah, itu yang banyak dalam lingkungan kerja. Tetapi sangat buruk kalau kita mendapatkan orang yang performanya buruk tapi kemudian tidak bisa dipercaya, dia manipulatif, dia suka mengambil mengklaim pekerjaan orang lain. Inilah level yang paling buruk dalam organisasi. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki, kalau ada pilihan dalam organisasi, yang mana harus kita pilih? Performa tinggi, kemudian kepercayaan tinggi. Bahkan kalau misalnya yang paling ada pilihan lower performance high trust, jadi dia kerjanya tidak terlalu bagus, tapi dia bisa dipercaya, itu jauh lebih baik daripada orang yang performanya tinggi, lower trust-nya rendah, tidak bisa dipercaya dalam organisasi. Jadi pilihan yang terbaik di dalam organisasi itu adalah memilih orang yang performanya tinggi, kepercayaan tinggi, atau kalau tidak ada pilihan seperti itu, high performance, medium trust, atau medium performance, medium trust, dan lower performance, high trust. Jadi kalau level merah ini, yang paling buruk adalah performa rendah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, terus kemudian dia juga tidak bisa dipercaya. Atau dia bisa kerja, tapi dia tidak bisa dipercaya. Ini penting karena ini merupakan modal sosial dan
di dalam organisasi suatu perusahaan dia hanya bisa berfungsi dengan baik kalau dia bosnya itu bisa dipercaya dan juga bisa bekerja. Tapi kalau misalnya bosnya itu hanya bisa dipercaya atau bisa bekerja tapi tidak bisa dipercaya, itu akan membuat karyawannya itu anxiety atau ketakutan, cemas lah. Tapi kalau misalnya dia uh, lower performance, dia bos Anda itu performanya rendah, kemudian dia suka bohong, itu akan membuat anggota timnya itu menjadi orang yang saling menipu satu sama lain atau saling survive, modal kerjanya itu survival. Jadi tidak ada sama sekali inovasi dalam perusahaan tersebut. Nah, kita lihat ada buku yang bagus bagi Anda kalau ingin membaca, yaitu Building the High Trust Organization, Strategic for Supporting Five Key Dimensions of Trust. Jadi ada 5 dimensi dalam membangun trust dalam organisasi. Pertama harus ada kompetensi ya. Jadi pemimpin baik itu bawahan, semua orang yang ada dalam perusahaan, baik itu negara harus punya kompetensi. Pemimpin itu harus punya kompetensi, kemampuan. Jadi kalau dia tidak punya kompetensi jangan jadi pemimpin. Kalau cuma bisa menjilat begitu ya jangan. Kemudian dimensi kedua adalah harus terbuka dalam mendengarkan pendapat orang lain, kemudian harus jujur. Kemudian dimensi ketiga adalah concerns for employee stakeholders. Dia peduli sama orang lain, dia punya empati kepada orang lain. Dia mau orang-orang di bawahnya itu jauh lebih baik daripada dirinya. Kemudian reliable, dia bisa dipercaya. Dia bisa kalau diberikan pekerjaan tidak perlu dimonitor all the time, dia bisa bekerja. Kemudian identification, dia bisa melihat kira-kira kebutuhan orang itu ada di mana misalnya. Nah, social capital ini lebih merujuk kepada selflessness-nya. Jadi dia berlawanan dengan apa namanya? Dia berlawanan dengan egoisme. Jadi Anda mau mengorbankan diri sendiri atau setidaknya mengurangi your self interest. Jadi social capital ini sangat berbeda dengan prinsip individualisme, apalagi libertarian. Nah, ada beberapa kenapa misalnya social capital itu kenapa dia penting karena dia membentuk masyarakat yang empati, peduli, kemudian punya compassion, dia melihat temannya susah, dia mau membantu, kemudian dia akan membentuk rasa keadilan, kemudian kepercayaan, dan tentu saja orang juga mau bekerja sama. So ini menjadi sangat penting dalam masyarakat. Kalau Anda yang bekerja di perusahaan, tentu dia kalau Anda melihat teman Anda yang struggling dalam melakukan pekerjaan, even though basically itu bukan bagian atau pekerjaan Anda, tapi Anda mau membantu mereka. Kan Anda merasa kayak pekerjaan Anda atau hidup Anda dimudahkan. So I think that's a very good thing, dan secara teori juga itu menunjukkan bahwa ini adalah hal yang sangat bagus. Nah, kita lihat berikutnya adalah dimensi dalam social capital atau dimensi-dimensi dalam modal sosial ya. Pertama adalah grup dan networks, grup dan jaringan. Seperti misalnya organizational support, dan kemudian network activities yang penting untuk membangun jaringan sosial Anda ya. Jadi penting bagi Anda itu untuk ikut dalam organisasi, misalnya organisasi keagamaan, organisasi apa namanya, spesifik interest itu penting. Kemudian penting untuk membangun kepercayaan dan solidaritas. Jadi ini bentuknya informal, dia akan membentuk interpersonal behavior dari pemikiran seseorang ketika Anda berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah collective action dan cooperation. Jadi ada yang disebut dengan tindakan yang dilakukan secara bersama, seperti misalnya kita memiliki value yang sama, kita menjaga lingkungan dan sebagainya. Kemudian social cohesion dan inclusion. Jadi social cohesion ini merupakan manifestasi individual yang mau bekerja sama untuk kepentingan bersama, ya. Kemudian menghilangkan tantangan secara bersama dan mau mempertimbangkan kepentingan orang lain. Jadi mereka ini mampu memecahkan perbedaan dengan cara yang tidak dengan tidak cara konfrontasi ya. Kemudian inclusion ini dia melibatkan semua orang. Dia mempromosikan misalnya kesamaan akses, kesempatan, baik itu kemudian menghilangkan segala hambatan yang
sifatnya formal dan informal sehingga semua orang bisa berpartisipasi. Kemudian yang terakhir adalah informasi dan komunikasi. Jadi informasi dan komunikasi ini penting. Jadi Anda kalau misalnya punya model komunikasi yang buruk, sebenarnya kalau Anda model komunikasinya tidak terlalu baik ya, itu akan menyebabkan Anda itu dicurigai atau kemudian tidak dipercaya. Nah, jadi human behavior itu dia sifatnya kompleks dan segala sesuatu yang merujuk pada diri Anda, misalnya the way you behave, what you believe, what you do, how you shape your behavior itu merupakan value Anda ya. So what we measure, what we value affects how we behave and how to measure it. Jadi apapun yang kita percaya itu akan mempengaruhi sebenarnya perilaku kita. Dan perilaku kita itu merupakan manifestasi yang akan tercermin dari luasnya jaringan kita. Jadi kalau Anda adalah orang yang buruk, misalnya nih ya, orang yang suka menceritakan keburukan orang lain di belakang, suka backbiting orang, suka menipu orang, tentu jaringan Anda itu akan semakin mengecil. Karena tentu tidak ada orang yang mau berteman dengan orang seperti itu. Jadi di dalam social capital itu juga kita bisa mengukurnya. Jadi semakin tinggi jaringan Anda, kecenderungan Anda ada menjadi orang yang semakin menyenangkan bagi orang lain. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya, Miss. Kalau modal sosial dipahami semacam ini bakal terjatuh pada pragmatisme, apa namanya? Ya mungkin eh, membangun sebuah jaringan, tetapi hanya sebagai tumpangan gitu, secara politiknya gitu. Gimana? Sebenarnya kalau kita melihat partai politik itu, sebenarnya partai politik itu kan adalah kumpulan dari masyarakat. Kumpulan dari masyarakat yang memiliki kepentingan dan nilai yang sama. Itu sebabnya kalau di saya nih partai PKS misalnya. Kenapa orang masuk PKS? Orang masuk PKS kan karena mereka memiliki pemahaman yang sama, misalnya kuatnya pengaruh Islam harus ada menjadi bagian dari negara gitu. Itu adalah kesamaan value. Jadi orang-orang yang memiliki kesamaan value itu berkumpul bersama. Nah, apa tujuan partai politik itu? Tujuan partai politik itu adalah kekuasaan. Karena dia hanya bisa berpengaruh kalau misalnya mereka berkuasa. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah orang berteman itu untuk kepentingan pribadi semata secara pragmatis? Ya kita bisa menjawabnya iya, tapi karena kita kan dalam perspektif sosial kapital it is not only about our needs, bukan hanya kepentingan kita, tapi kepentingan juga orang lain, tapi share kepentingannya itu ada gitu loh. Kalau misalnya Anda masuk PKS misalnya, Anda masuk karena pengen nilai Islam itu misalnya didorong. Misalnya nih ya, tentu orang lain juga memiliki kepentingan yang sama. Nah, nanti pembagian kekuasaannya aja, siapa yang misalnya yang paling berkeringat, dia yang dapat posisi jabatan dan sebagainya. Itu idealnya seperti itu. Tapi kalau modal partai politik itu dipersepsikan sebagai uh, perusahaan, perusahaan politiknya, berarti kan dia modalnya bukan sosial kapital. Dia kita nggak bisa mengkategorikan partai politik itu sebagai modal sosial kalau model pengerjaannya itu operasionalnya itu seperti perusahaan. Karena kalau perusahaan kan pasti dia seeking profit. Ya, itu saya kembalikan kepada Anda ya. Apakah Anda mau melihat partai politik itu, karena ini menjadi very debatable, apakah Anda mau melihat sosial kapital itu sebagai sifatnya, Anda mau melihat partai politik itu sifatnya sebagai sosial kapital, atau Anda mau melihatnya sebagai perusahaan? Itu saya kembalikan kepada Anda. Silakan, bagi yang lain atau belum puas. Terima kasih, Miss, jawabannya. Much welcome. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, sudah tidak ada. Kita ada mungkin pembahasannya sudah selesai ya untuk kesempatan kali ini. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar
bagian plan and unplanned economy, kemudian kapitalis model and cost, social model and cost. Jadi kita akan belajar ekonomi, society, dan political cost di pertemuan berikut. Jika ada pertanyaan, karena pembahasan kita sudah selesai pada bagian ini. Baik teman-teman, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam semuanya. Malam Bu, thank you Bu. Thank you. Masih banyak Bu, selamat malam, Thank selamat you.